Pertama, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memang cenderung untuk memusuhi apa yang mereka tidak mengerti. Sehingga kalau penyebab mereka tidak senang atau tidak dukung itu adalah karena tidak mengerti, ya tinggal dikasih pengertian. Yang kedua, ada yang memang karena hasad. Karena hasad itu ya dibiarin aja. Karena begitu ditambahin penjelasan, justru bertambah kebenciannya. Ada orang-orang begitu dibiarin. Yang kata Allah, ya, wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Biarkan aku dengan orang-orang yang kuberi nikmat itu, yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah Allah kasih nikmat, biarkan aku dengan mereka. Artinya nggak usah kita terlalu pusing. Tugas yang Allah bebankan kepada kita ya jelasin. Yang kedua, bentuk penjelasan itu kan bisa dengan sikap yang baik, ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan, kondisi, apa yang dilihat itu lebih fasih daripada ucapan. Ucapannya muluk 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 muluk, ya. Janjinya muluk muluk, ternyata bohong. Itu jadi trauma juga. Nanti orang ketika ngomong begitu dikiranya bohong juga. Tapi ketika melihat realitas yang bagus, itu akan berbekas. Sehingga ya orang-orang yang mendakwahkan Islam itu punya kewajiban lebih untuk menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat tentang baiknya akhlak mereka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kan bentuk kesalahan berpikir dari sisi bahwasanya apa yang terjadi dengan agama mereka ketika mendominasi mau disamakan dengan agama yang lain. Ada orang naik motor misalnya. Ada teman itu cerita, entah itu betul entah sekedar anekdot, ya. Orang kampung naik motor, setelah itu trauma, nggak mau naik motor lagi. Kenapa? Setelah naik motor kakinya melepuh. Kenapa melepuh? Karena bejajak atau dia pijakannya itu kenal pot, dia injak. Jadi seolah-olah kalau naik motor itu kakinya bakalan melepuh karena apa? Karena kenal potnya. Itu tidak bisa disamakan dengan, oh janganlah naik motor nanti kaki melepuh. Itu kan karena salah dia sendiri. Nah, di sisi lain Islam itu tidak seperti agama yang lain. Islam itu kan sudah punya aturan, sistem dari Allah Ta'ala, aturan pemerintahnya, ekonomi dan sebagainya. Terlepas nanti ada pernik-pernik atau furuknya yang ada ikhtilaf, tapi dalam semua aspek tadi itu kan jelas itu, ya. Hukum-hukumnya jelas, sehingga mana yang menyimpang, mana yang tidak itu akan mudah rakyat untuk mengoreksi. Nggak bisa dibikin-bikin sendiri. Sudah selesai lah mau memalsukan hadis atau mau ayatnya diubah, itu sudah selesai, nggak ada peluang untuk itu. Sementara kenapa dulu, ya, agama yang dibicarakan tadi itu sampai bisa mencengkram manusia, ya, kemudian mengatasnamakan agama untuk menghisap darah rakyat, untuk mengeksploitasi mereka, mengatasnamakan agama untuk membatasi sains. Itu karena memang di dalam agamanya ya tidak ada batasan tadi. Yang kitabnya aja kata mereka kan ada perubahan-perubahan. Kata Ahmad Dedat ada 5 kali perubahan yang besar. Jadi perubahan-perubahan begitu. Nanti penafsirannya juga nggak ada metode tafsirnya yang ibaratnya muktabar, itu nggak ada. Sehingga ibarat derivat atau peluang terjadinya perbedaan itu sangat-sangat besar, penambahan, pengurangan dan sebagainya.
Sehingga ibarat mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, Islamlah yang bisa dipakai itu. Dan itu lebih menguntungkan daripada sistem kapitalis. Kalau kapitalis undang-undang kan juga nggak jelas ya. Ya, Undang-undangnya begini, kita inginnya begitu, undang-undangnya diubah. Ya, ini kan begitu ya. Terus semuanya masih dikatakan ini sesuai dengan dasar negara kita. Dulu ya, komunisme sesuai dengan dasar negara. Kapitalisme, neoliberal itu semuanya kan tidak dikatakan oh itu melanggar melanggar dasar negara kan enggak kan? ya, Miras misalnya dibolehkan di beberapa tempat. Itu melanggar dasar negara enggak? Ada yang mengusulkan perjudian delegalisasi dan seterusnya. Jadi dalam sistem sekarang pun itu mau mengoreksi ini melanggar undang-undang atau tidak, nanti itu juga repot. Jadi yang dipaksakan itu akhirnya apa? Ya, kalau mengambil kata-kata orang barat, demokrasi itu adalah bentuk dari diktator minoritas terhadap mayoritas. Ya, sekelompok kecil elit politik yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang, dibikinlah undang-undang itu dipaksakanlah kepada mayoritas. Sementara undang-undang tadi itu bisa diubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Lah ya mending Islam tuh. Islam ayatnya jelas, nggak bisa diubah-ubah semaunya. Nggak bisa. Banyak ahli-ahli barat yang memberikan pernyataan yang menunjukkan masa khilafah Islam itu adalah masa-masa terbaik ya, di dalam sejarah kehidupan manusia.